bahwa yang dimutasi itu silakan saja berdasarkan penilaian kinerja. Kemudian ada daftar urutan kepangkatan. Ya, bukan kedekatan. Assalamualaikum Sobat Tribun Bekasi. Saat ini saya ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi, Dewan Bekasi. Kita akan bincang-bincang dengan Ketua Dewan Kota Bekasi. Ayo ikut saya. Terima kasih Pak Ketua BPD Kota Bekasi sudah memberikan kami kesempatan untuk berbincang-bincang. Pak Saudi Effendi, DPRD di Kota Bekasi sudah berjalan 6 bulan. Bisa menceritakan Pak apa saja yang sudah dicapai oleh Dewan Kota Bekasi ini selama 6 bulan ini Pak? Ya, sejak saya dilantik menjadi Ketua DPRD, tentunya yang pertama kita masih punya pekerjaan waktu itu, yaitu terkait dengan pembahasan anggaran tahun 2025. Oh, baik. Ya, sehingga kita tuntaskan bagaimanapun itu untuk pembangunan Kota Bekasi, dan kemudian kita juga ada tahapan pemilu kada. Kita juga dapat lalui secara aman damai di Kota Bekasi ini sampai pelantikan wali kota terpilih dan pidato pertama wali kota terpilih di gedung DPRD Kota Bekasi. Supaya pidato pertama wali kota, wakil wali kota terpilih itu sekaligus juga itu penyampaian visi misi mereka untuk dimasukkan di saat nanti pembahasan pansus ya atau perda RPJMD. Ya, jadi perda RPJMD itu perda rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan itu pengejawantahan dari janji kampanye wali kota, wakil wali kota terpilih. Dan hari ini sudah kita selesaikan juga pansus RPJMD ya sebagai pedoman untuk membuat program-program kerja pemerintah daerah. Baik. Kalau kita menengok ke belakang ya lagi ya Pak, waktu itu hasil pilkada kan sempat mengalami digugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu sepertinya tidak ada kendala lagi di suhu politik di Kota Bekasi ini tampaknya cukup bagus ya. Iya, karena kompetisi pilkada itu ada 3 paslon, kemudian ada juga memang paslon yang selisihnya sedikit ya, tentunya punya hak yang kita gugat di Mahkamah Konstitusi dengan hasil itu, namun Mahkamah tidak mengabulkan, ya, artinya itu sudah ada upaya terakhir ya untuk sebuah demokrasi, sehingga karena sudah ada upaya terakhir, tentunya bagaimanapun ini untuk Kota Bekasi, sehingga hari ini pun para partai politik pun memahami lah namanya proses demokrasi, proses pemilihan yang terpilih dan yang tidak terpilih ini tentunya sudah ada hal yang bisa ada komunikasi dilakukan, sehingga hari ini pun Kota Bekasi on the track saja untuk berjalan secara aman damai. Artinya bagus ya, yang sudah pilkada selesai gitu ya, tidak berkepanjangan. Iya. Kemudian pada awal-awal di pemerintahan ini ada bencana, ada musibah waktu itu Pak ya. Cukup ini juga membuat masyarakat susah juga lah waktu itu. Bagaimana itu Pak? Ya, tantangannya itu ya. Ya ada banjir ya. Tentunya saat ini banyak juga yang harus kita berikan solusi ya, kaitan dengan normalisasi kali, kemudian penurapan, ya kemudian pengerukan kali dengan eskavator ya, supaya aliran-aliran sungai di Kota Bekasi ini dapat lancar ya, airnya tidak ada yang tersumbat dengan adanya sampah-sampah di saluran sungai, sehingga bantaran kali pun juga dirapikan ya dengan kebijakan wali kota, tapi dengan ada solusi bagaimana bangunan-bangunan pinggir kali itu diberikan tempat juga yang baik untuk mereka tetap berusaha. Kalau Pak Ketua menilai ya dari angka 1 sampai 10 tindakan Pemkot Bekasi dalam menangani musibah banjir ini berapa nilai ya Pak Ketua? Ya, saya lihat
cukup cepat ya. Saya nilai ya nilai 8 lah ya. 8 ya. Ya, karena bagaimanapun dari mulai Kemang jembatannya putus sudah dibangun. Kemudian saluran-saluran sungai ya, dari mulai berapa kali ya di Kota Bekasi ini sudah dikeruk dengan eskavator dan kemarin pun sempat ada kekhawatiran kita ya akan terulang kembali, tapi alhamdulillah tidak terlalu banjir yang cukup mengenangi wilayah-wilayah di Kota Bekasi ini, sehingga saya kira memang efektif dan nilainya juga cukup bagus lah, serius gitu pemerintah daerah, dan kita harapkan pemerintah daerah tetap serius dan berkaitan juga dengan organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas terkait itu memang harus agak proaktif ya untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Bekasi ini. Kemudian Pak Dewan kan tugasnya mengawasi eksekutif ya, salah satunya ya selain menyusun APBD dan menata. Bagaimana Pak Ketua Dewan melihat eksekutif atau di sini adalah Pemkot Bekasi ini, kepemimpinannya, kemudian dinas-dinasnya, koordinasinya dan kinerjanya bagaimana Pak di Pemkot Bekasi ini? Ya, saya melihat sampai saat ini pengawasan DPRD melalui komisi ya, komisi 1 sampai komisi 4. Komisi 1 itu bidang pemerintahan daerah, itu sudah berapa kali kita lakukan pengawasan kaitan dengan pengangkatan P3K, kemudian bagi P3K yang belum lulus, itu sudah banyak dinas yang kita undang ke DPRD ini untuk kita lihat kinerjanya dan kita awasi dan kita evaluasi mereka apabila mereka tidak bekerja secara baik. Kemudian Komisi 2 itu bidang infrastruktur. Berapa dinas yang berkaitan dengan infrastruktur sudah kita awasi. Dan saat ini pun banyak juga wilayah-wilayah yang tadi yang sudah dikerjakan untuk pengerukan kali ya, kemudian pematusan yang lainnya. Nah, Komisi 3 pengawasan bidang pendapatan daerah. Hari ini kita tugaskan dan berapa kali Komisi 3 sudah mengawasi bagaimana pajak hotel, pajak restoran ya, pajak parkir, itu pendapatan seperti apa. Sehingga kinerja Badan Pendapatan Daerah Bapenda ini 3 bulan sekali diawasi oleh Komisi 3. Dan Komisi 4 itu mengawasi kaitan dengan SPMB kemarin, sistem penerimaan murid baru ya, SPMB. Ya, ini kan sudah dilakukan pengawasan. Namun memang kalau memang dianggap pengawasan DPRD ini belum maksimal, tentunya ini kita akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok fungsinya DPRD. Baik. Salah satu isu yang menghangat di Pemkot, di eksekutif adalah mutasi, karena sesuai dengan peraturannya bahwa wali kota definitif boleh melakukan mutasi kepala dinas dan sebagainya ya. Bagaimana Pak Ketua melihat di Pemkot Bekasi ini? Ya, kita ini kan punya aturan ya, bahwa yang dimutasi itu silakan saja berdasarkan penilaian kinerja. Kemudian ada daftar urutan kepangkatan. Ya, bukan kedekatan. Ya, tapi kepangkatan ya, daftar urutan kepangkatan duk. Bukan kedekatan. Bukan daftar urutan kepangkatan, kedekatan. Ya, jadi sehingga ini penting buat wali kota membangun tata pemerintahan yang solid, yang kondusif. Jangan sampai nanti kalau setelah mutasi nanti pemerintahan daerah tidak kondusif, tentunya akan berdampak pencapaian visi misi wali kota, wakil wali kota ini. Program banyak nggak jalan. Tapi kalau memang kondusif, kemudian itu sesuai penilaian kinerja dan memang punya penempatan SDM itu yang punya kompetensi, punya integritas. Nanti kalau nggak ada kompetensinya ditempatkan di pejabat-pejabat yang ada, ya tapi nggak bisa bekerja, nah tentu masyarakat Kota Bekasi apalagi DPRD akan mengawasi itu. Kemudian tadi bincang-bincang tentang pendapatan daerah itu kaitannya juga dengan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah Pak. Di Pemkot Bekasi ini juga ada sejumlah BUMD. Bagaimana Pak Ketua melihat BUMD di Kota Bekasi ini, Pak? Ya, betul. Jadi Badan Usaha Milik Daerah ya, bukan Badan Usaha Milik dekat-dekat gitu ya. Tapi bagaimana ini juga harus dilakukan secara profesional. Bagaimana BUMD ini jangan rugi terus. Pernyataan modal ada diminta, tapi modal yang diberikan
kepada BUMD ini tidak balik Yeah. dengan PAD yang seimbang. Kita harapkan modal sedikit tapi PAD-nya banyak. Berarti ini BUMD ini sehat. Yeah. Tapi kalau BUMD yang dikategorikan sakit, ya PAD-nya defisit terus, tidak pernah seimbang dengan penyertaan modal, ini kita harap ini segera berbenah. Sebelum ada regulasi, ya banyak tuntutan masyarakat, udah bubarin aja BUMD-nya karena khawatir menghabiskan APBD. Penyertaan modal terus. Ya modal terus tapi nggak balik-balik modal. Nah, ini kita harapkan demikian. Makanya sekarang ini ada dua direktur yang dilantik oleh wali kota, saya kira ini tunjukkan kinerjanya. Ya, punya kemampuan atau tidak, tapi harus berani juga mengatakan kalau memang tidak mampu bekerja, ya tidak punya kinerja yang cukup baik, ya secara logowo berani nggak mundur. Baik. Total ada berapa BUMD Pak di Kota BUMD Bekasi? ini ada Tirta, ada PDAM, kemudian Sinergi, ada 4 ya, BPRS ada 4 kalau tidak salah. Semuanya masih disuntik modal oleh Pemkot melalui Ada yang diberikan, ada yang tidak. Oh, sesuai dengan kajian feasibility study-nya. Ya, karena kajian itu perlu ada dan ke depan penyertaan modal itu harus bentuk peraturan daerah atau perda. Karena penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemkot kan artinya dia menggunakan APBD kan Pak ya? Iya, betul. Yang tadinya mestinya katakanlah bisa untuk membangun jalan, tapi karena ada BUMD yang butuh modal, jadi kepecah juga ke situ, jadi begitu kan? Iya, karena memang ini ada badan usaha milik daerah, diharapkan kan daerah itu punya usaha, sehingga nanti kalau PAD-nya juga dari BUMD itu tinggi, itu digunakan untuk pembangunan. Betul. Tapi kalau BUMD-nya ini tidak memberikan PAD yang signifikan, itu malah tentu minta modal. Ya artinya modal diberikan tidak signifikan pengembalian dengan PAD kan, harusnya kan diberikan modal dia punya untung lagi, ya supaya digunakan untuk pembangunan masyarakat. Gitu. Kemudian Pak Ketua, ini sudah 6 bulan jalan juga dengan eksekutif ya. Bagaimana Pak Ketua menilai kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Bekasi ini, Pak Toy dan Pak Bobiho ini? Sampai hari ini saya kira masih harmonis, ya seiring sejalan. Baik. Dan tentunya kita harapkan memang tugas wali kota dan wakil wali kota secara kewenangan ini memang harus diperjelas, ya supaya nanti pemerintahan daerah ini secara pembangunan kemudian kinerja pemerintahan daerah ini semakin bagus. Ya jangan sampai nanti masyarakat melihat wali kota wakil wali kota tidak baik misalnya, tidak harmonis, ya tentu kan yang rugi akan masyarakat. Makanya pemerintah daerah dalam hal ini kita berharap ya selalu harmonis dalam kepemimpinannya. Sejauh ini baik Pak ya hubungan keduanya ya Pak ya? Dengan Dewan juga? Ya tentunya hubungan keduanya saya anggap baik dan hubungan DPD juga baik, sinergi. Ya karena bagaimanapun kan pemerintah daerah itu kan Undang-Undang 23 2014 adalah pemerintah, ada wali kota, ada DPRD. Ya sehingga ini yang perlu kita sinergikan untuk kegiatan-kegiatan atau program pemerintahan daerah. Tapi hubungan baik ini tidak membuat Dewan menjadi enggan untuk mengingatkan atau katakanlah ya mengingatkan lah wali kota misalnya ada yang salah atau apa gitu. Jadi kalau hubungan baik sinergi makin bagus, ngingetinnya lebih mudah. Begitu Pak. Bicaranya tidak tedeng aling-aling. Sambil ngopi-ngopi gitu ya. Sambil ngopi, tidak ewu pakai ewu, tidak sungkan ya. Karena kita sudah tahu mana yang benar ya. Artinya kita ingatkan on the track hal-hal yang baik ya tentunya wali kota mendengar karena ini yang bicara ketua DPRD misalnya atau pimpinan DPRD atau anggota DPRD. Ya jadi bagaimanapun membangun kota Bekasi ini tidak bisa parsial hanya wali kota saja tapi tanpa DPRD. Ini harus dua hal ini harus dilakukan. Jadi kalau memang dianggap ini terlalu dekat, terlalu sinergi, ini sebenarnya tidak ada terlalu karena bagaimanapun pemerintah daerah ini punya kewenangan masing-masing. Tinggal kita lakukanlah sesuai kewenangan kita itu fungsi pengawas tetap dan juga berbagai tahapan kebijakan pun tetap kita lakukan secara profesional. Gitu. Pak Ketua Dewan, ini kita bincang tentang yang sedang hangat ini terkait putusan MK. Karena keputusan MK menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu pilkada akan dipisah ya. Nanti yang akan depan 4 tahun, 5 tahun ke depan akan dipisah. Ada sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa ini akan menjadi masalah ketika Dewan ini
diperpanjang 2 tahun katakanlah sampai 2031 karena kan mestinya Dewan Pak Ketua dan teman-teman anggota Dewan lain kan ini dilantik sampai 2029 ya. 2024 sampai 2029 masa baktinya 25 tahun. Tapi dengan keputusan MK ini nanti kemungkinan akan pemilkada akan dilaksanakan 2 tahun setelah pemilu nasional, yaitu mungkin di tahun 2031. Nah, selama 2 tahun ini ada pertanyaan, apakah Dewan DPRD ini punya legitimasi karena dia sebetulnya dipilih untuk 5 tahun. Tapi kalau katakanlah dia sampai 7 tahun, bagaimana yang 2 tahun ini? Pertanyaannya kan di sini nih Pak, 2 tahun ini bagaimana nih? Iya, sampai saat ini kita belum menerima keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Nanti DPRD sifatnya menunggu saja dan menerima putusan yang terbaik seperti apa. Karena kalau dilihat masa priorisasi ya memang SK itu 5 tahun. Ya, tapi kalau ada SK itu kan SK DPRD ini dari gubernur. Betul. Kalau ada perintah presiden gubernur suruh memperpanjang 2 tahun, ya berarti kan kita nunggu SK perpanjangan. Gitu. Karena ada pendapat gitu kan dari 2 tahun ini kan juga kalau katakanlah kalau wali kota atau bupati kan ada istilahnya PJ. Kalau Dewan kan nggak mungkin di PJ kan. 50 PJ kebanyakan. PJ 50 PJ anggota Dewan semuanya PJ. PJ semua. Tapi kalau sebagai Pak Ketua, sebagai seorang politisi melihatnya bagaimana Pak sebagai? Ya kalau itu untuk kepentingan tahapan demokrasi yang lebih baik, dari mulai pemilu presiden dulu, pemilu legislatif, tingkat provinsi, baru tingkat daerah. Rangkaiannya misalnya 3 tahap. Ini memudahkan barangkali untuk pemerintah menyelenggarakan pemilu ya, dari mulai pemilu presiden, legislatif dan pemilu daerah, pemilu kada. Ya, diingat pada masa-masa yang lalu kan banyak penyelenggara pemilu itu yang sakit, yang meninggal ya, karena terlalu jeda kerjanya itu 1 hari penuh atau sehingga ini perlu ada tahapan. Ya, prinsipnya pertimbangan anggaran, pertimbangan kemampuan penyelenggara pemilu secara fisik ya, secara SDM ya. KPU dan Tapi ya. iya, kalau itu memang itu menjadi pertimbangan ya segera saya mendukung saja hal-hal yang positif seperti itu. Ya karena kaitan dengan penyelenggara pemilu. Gitu. Tapi kalau pengalaman Bapak nih setelah waktu pemilu yang lalu ya lah ya sebagai politisi nih menjalankan pemilu langsung sekaligus serentak di Pilpres dan Pileg itu capek Pak. Ya serentak itu ada banyak hal yang baik juga, kita bisa tandem bahasanya. Oke, ya. Pasangan lah ya dengan DPR pusat, provinsi, kota dengan pusat ya. Nah, barengan. Ya, ya. Nah, jadi kalau ada biaya bikin spanduk atau apa gitu. Tanggung renteng. Iya. Ya, bikin baleho misalnya tanggung renteng dan yang lain. Sehingga bareng-bareng. Tapi kalau dipisah-pisah ini kita juga akan cari metode dan simulasi yang baru juga gitu. Ya, ini memang dinamika Pak ya, dinamika dalam kepemiluan ini, jadi memang bagaimana juga kita ikutin lah ya Pak. Pak Ketua, mungkin ada ini pesan-pesan buat masyarakat Kota Bekasi nih, pemerintahan udah bagus, katakanlah Dewan juga udah bagus nih. Apa nih pesan-pesan Pak Ketua untuk masyarakat Kota Bekasi ini? Ya, untuk masyarakat Kota Bekasi, saya berpesan silakan masyarakat Kota Bekasi, Bapak Ibu menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kota Bekasi kaitan dengan pembangunan dan juga pelayanan pemerintah daerah. Apabila pelayanan pemerintah daerah tidak baik sampai ke DPRD, supaya kami juga mampu mengawasi dan juga akan melakukan tindak lanjut kepada organisasi perangkat daerah atau dinas-dinas terkait ya, agar pelayanan publik di Kota Bekasi ini semakin baik ya, semakin maju ya, sehingga pelayanan publik ini dirasakan semakin mudah dan gampang tentunya di Kota Bekasi ini. Saya kira itu saja dari saya. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Sampai jumpa lagi sahabat Tribun Bekasi. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.